bisa dimakamkan di Rembang itu adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita orang Rembang. Jadi ya marilah kita sama-sama ya memberikan ini apa namanya, mensyukuri, iya mensyukuri Kartini ada di sini. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ada Andi Sweri dari ISR Rembang dan ini adalah kakak saya Ahmad Dimyati, Ahmad Dimyati dari Jawa Timur. Ini jauh-jauh ke Rembang ingin membuat salah satu konten ya, konten video ya. konten video. Nah di sini saya spesial hari Kartini, tepatnya Bulan April ya. bulan April, Bulan kelahiran R.A. Kartini. bulan kelahiran R.A. Kartini dan Tokoh emansipasi wanita nasional tentunya. nasional tentunya. Ya, ini saya sudah berada di salah satu makam, komplek makam R.A. Kartini, dan pengen tahu kisah apa itu namanya, seperti apakah situasi atau kondisi terkini dari makam R.A. Kartini di tahun 2021 ini. Ayo ikuti kita bersama ya. Oke. Tapi jangan lupa subscribe Oh ya, dulu. jangan lupa subscribe dulu channel kita ISR Rembang. Gitu. ISR Rembang ya. Kalau nanti videonya bermanfaat, bolehlah kita nanti di-share gitu kan. Oke. Ya, Share, ya. share Seperti dan apakah? bagikan. Ayo ikuti kita aja. Cek itu. Ini kita sudah masuk Sudah masuk di area komplek pemakaman. Ya. pemakaman ya. Ini lokasinya di mana tadi? Lokasinya di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Desa Jawa Bulu, Tengah, ya. Indonesia. Oke. Nah, dan di sini tadi saya masuk sudah cuci tangan juga. Sesuai dengan protokol Kesehatan. kesehatan. Cuma ini karena maskernya saya lepas. Saya karena apa? Karena kita di video, Jadi lepas nggak masalah. jadi gitu nggak ya. masalah. Nah, seperti apakah? Itu bisa kita lihat bersama itu. Kita Di lihat sini satu-satu ya. Ini merupakan ini peninggalan sejarah dari R.A. Kartini ini. Bisa di zoom. isu kata-katanya ini. Ya, ini merupakan komplek lumayan luas ya kompleknya. Kompleknya luas, pemakaman lumayan ini. luas juga ini. Dan di sini cukup kelihatan masih sepi, mungkin masih Masih masa pandemi Masa juga. pandemi, dan ini merupakan tim dari ISR, channel ISR berkesempatan untuk meliput membuat channel video ini. Ya, ini. Kita lihat. Bisa ke sana kita kayaknya. Ya. Ayo kita ikuti perjalanan kami. Kalian lihat nanti baru kita di arah. Ya, oke. Teman-teman ISR, sekarang kita sudah sampai di mana ini? Di mau masuk di halaman itu apa namanya, makam. Halaman makam, komplek makam ya. Dan ini kondisinya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ISR kondisinya seperti ini. Ayo kita Areanya. masuk. Kita masuk saja, langsung saja teman-teman ISR. Bisa lihat. Ada patung Kata-kata mutiara. kata-kata mutiara dari R.A. Kartini. Ya, ini merupakan kata-kata mutiara. Banyak hal yang bisa menjatuhkan, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan adalah sikapmu sendiri. Ini kata-kata yang luar biasa, sebuah motivasi yang harus kita terapkan untuk pemuda kita. Oke, ya ini Ya, kita perlu ingat kembali kalau R.A. Kartini itu lahir pada tanggal berapa? 21 April ya. 21 April tahun 1879. 1879. Nah, ini merupakan sejarahnya. Ini Jadi teman-teman ISR, warga Rembang harus tahu ini. harus tahu sejarah kapan lahirnya R.A. Kartini itu. Oke, guys. Ini di sini juga ada apa tuh namanya? Ada lagi kata-kata mutiara. Langsung saja kita lihat kata-kata mutiara berikutnya. Ini ya. Ini kan. Paham lama yang sudah turun-temurun Tiada dapat dengan sebentar saja disisihkan akan menggantinya dengan paham baru. Oh, ini luar biasa ya Bang ya. kata-katanya untuk motivasi generasi muda agar tidak kalah dengan zaman. Ini harus bisa mengikuti zaman. Harus mengikuti zaman dan Oke, harus guys. mengingat zaman dahulu itu. Oke, tetap Harus mengingat mengingat perjuangannya. perjuangan. Ya.
Oke, langsung saja. Ya kita boleh masuk, kita ayo masuk aja. Cekidot teman-teman. Situ juga ada tempat ada berziarah juga. Selamat sore, niki saya Andi Suweri dan niki kakak saya Ahmad Dimyati. Nah ini saya dari ISR Pak. ISR itu info sekitar Rembang, grup salah satu Facebook yang ada di Rembang. Nah ini saya ditugaskan ketua saya untuk meliput apa itu namanya situasi terkini karena ini kan hari momennya hari bulan April dan hari Kartini juga. Nah, ini saya asmoni jenengan sinten Pak? Saya Mas Wartono. Pak Wartono gitu ya. Pak Wartono asli dari sini juga Pak ya. Pak Wartono ini adalah asli dari Orang Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Beliau ini sebagai apa Pak? Juru kunci di sini ya Pak ya. Kita ini wakil dari pemerintah juga wakil dari keluarga. Oh, wakil pemerintah juga dan wakil dari keluarga. Oh ya Pak, ini saya mau singgung sedikit. Dari Pemkab sendiri sudah ke sini Pak? Kalau dari pemerintah Kabupaten Rembang juga sebagian besar sudah ada di sini. Supaya dari PKK-nya atau Dharma Wanita. Cuma untuk lebih finalnya lagi kan besok bareng dengan Ibu Ganda Oh, yang dari direncanakan besok mau ziarah ke sini. Berarti dari rencana dari Ibu Gubernur nanti ke sini besok. Iya. Besok. Dari Pemprov. Mungkin nanti teman-teman ISR, mungkin dari anggota ISR juga besok bisa liputan sini Di sini ya berbarengan dengan pemerintah provinsi. Oh ya Pak, untuk malam ini Pak, apa itu namanya? Nanti malam. Ya. Itu di sini ada acara apa Pak? Untuk nanti malam kita di sini juga akan mengadakan kataman Quran yang apa namanya ini disponsori langsung oleh Dinas Pariwisata ya. Oh, Dinas Pariwisata ya. Jadi Dinas Pariwisata ini membuat event untuk kataman Quran. Kita nanti akan membaca Quran di sini sampai malam dengan personil kurang lebih sekitar. Mungkin terbatas Pak ya. Ya, karena memang situasi seperti ini. Maka saya pikir situasi seperti ini orang-orang juga masih mau meluangkan waktunya ya, bisa ke sini berziarah di sini. Dalam batin saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagaimanapun juga dengan situasi seperti ini kita harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, jaga diri kita dan otomatis. Di sini pun juga kita mengupayakan untuk kita untuk pakai masker, untuk mencuci kita juga sediakan. Maaf tadi saya itu pakai masker Pak, cuma tadi kan pembuatan video. Kita terpaksa yang lepas gitu Pak. Ya, terpaksa. Jadi intinya ya kita memang tapi diuji kan itu. Jadi tapi di momen Kartini ini insya Allah kita akan bersama-sama berdoa dari sini semoga wabah penyakit ini bisa segera berakhir. Amin. Oh iya Pak, untuk apa itu namanya saat ini kan masa pandemi juga. Nah, untuk pengunjung itu sama seperti tahun kemarin itu lebih banyak sekarang atau gimana Pak? Kalau tahun 2020 ya, kita bicara 2020 hari Kartini bulan April 2020 itu kita tutup. Kita tutup ya, Kita tutup mungkin karena puncak-puncaknya, iya, puncak-puncaknya corona ya. Pertama kali corona itu kita tutup sampai bulan Agustus tahun pertama. Berarti Nah, kalau tutup itu acara katapan masih ada tuh? dulu kita nggak ada acara apa-apa. Nggak ada acara Nggak apa? ada, sama sekali nggak ada apa-apa. Sudah tutup Cuma total. tanggal 21 kita buka, itu kita dapat kunjungan biasa dari kabupaten, dari Kapolres, tapi juga hanya personil sedikit-sedikit, hanya perwakilan Atas 5 orang atau 4 orang. Itu pun juga waktunya lama, karena dulu kan lagi rame-ramenya Puncak-puncaknya. April. tapi masih ada lah untuk santunan doa dari sini kan tetap ada. Jadi harapan saya ya semoga nanti kedepannya penyakit ini segera hilang dan dengan ramainya penyakit ini pada hari ini April ini ya semangat Kartini tidak akan pudar dengan adanya Tetap semangat, Pak, ya. tetap Alhamdulillah. semangat Terus semangat. majukan Rembang Majukan Rembang. Dan harus menghajar virus corona ini. Iya. Terhilang.
Oh iya Pak, untuk saat ini kalau saya dulu, saya masih SD itu kan saya sering kesini setiap tanggal 21 April. Untuk saat-saat ini, mungkin 2018 kemarin, itu masih ada seperti kunjungan dari sekolah-sekolah gitu. Kalau Kartini ya, Kartini itu pahlawan, ya, pahlawan yang diterima di berbagai kalangan, baik itu tua, muda, bahkan mungkin anak-anak kan, milenial juga. Nah, kalau dilihat dari sudut kepercayaan, Kartini juga diterima di jajaran Muslim, Nasrani, Hiksu, atau mungkin yang berkepercayaan lain. Karena saya selama di sini, saya juga sering menerima tamu rombongan biksu-biksu, pendeta-pendeta, suster-suster Maria, Kapitan, kita nggak akan Muslim juga. Jadi pada dasarnya berarti Kartini ini memang diterima semua di kalangan, karena memang Kartini ini lebih mengedepankan nasionalisme daripada agamisme. Walaupun sebenarnya Kartini itu beliau sendiri basicnya adalah Muslim, karena beliau putranya bupati, tapi beliau juga cucu dari seorang kiai. Nah, Kartini sendiri juga kita tahu beliau juga sampingnya Mbah Yai Soleh Darat. Beliau juga lah pemerakarsa adanya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang tertulis menggunakan huruf Arab Gundul atau Quran itu. Luar biasa memang perjuangannya. Ya, sangat luar biasa, dan Kartini bisa dimakamkan di Rembang itu adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita orang Rembang. Jadi ya, marilah kita sama-sama ya memberikan ini mensyukuri. Iya, mensyukuri Kartini ada di sini. Oh iya Pak, itu ada makam 3. Iya. Yang sebelah timur. Jadi makam di sini itu total keseluruhan ada 49 makam. 49 dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini. Itu terdiri dari Bupati Rembang. Bupati Rembang itu suaminya bupati ini, istri-istrinya, juga anak dan cucunya, tidak ada orang lain. Nah, untuk makam Pak Bupati Rembang sendiri, beliau makamnya ada di depan kita. Oh, depan itu ya? Ya. Oh. Nah, untuk ketiga permaisurinya itu ada di hadapan kita ini. Jadi yang tengah ini permaisuri yang pertama, bukan ini permaisuri yang kedua. Yang kecil ini namanya Raden Ageng Sri Urip, ini adalah perwakilan dari permaisuri yang ketiga. Karena permaisurinya yang ketiga ini makamnya ada di makam Keraton Solo. Karena beliau putranya dari Pak Puguwono ke-9. Jadi yang ketiga ini, yang ini perwakilan saja ya? Iya. Jadi Busukan Milang ini pertama kali dinikahi Pak Bupati Rembang. Beliau ini tidak punya keturunan. Bahkan pada usia 40 tahun beliau ini sakit, terus akhirnya meninggal. Karena permaisurinya meninggal, baru kemudian Pak Bupati menikah dengan Raden Kartini. Jadi Kartini merupakan permaisuri yang kedua dari Pak Bupati Rembang, menggantikan yang pertama karena yang pertama tadi wafat. Dan Bu Kartini, beliau menikah tidak lama, hanya 10 bulan saja. Karena Pak kita terima Pak. Karena 10 bulan setelah menikah, beliau ini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat karena pendarahan. Jadi Bu Kartini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan. Putranya laki-laki hidup. Putranya namanya Raden Mas Susalit. Nah, makamnya putranya Bu Kartini, Raden Mas Susalit itu ada di luar Provinsi. Mayor Jenderal TNI Susalit ini. Jadi putranya dulu pensiunan tentara dengan pangkat anaknya yang ditaruh itu untuk mewakili. Jadi itu saja. Masih penting bagi teman-teman Ini ISR. informasi sangat penting untuk para netizen ISR. Jadi inilah sebenarnya Kartini itu yang sebenarnya. Ya ini Pak Mawardi ya. Pak Wartono. Pak Wartono, maaf. Ya, Pak Wartono. Teman-teman ISR. Ini Pak Wartono, ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Informasi sangat penting. Informasinya bagi juga sangat teman-teman penting ISR. sekali ya. Iya. Untuk teman-teman semua, teman-teman ISR. Jadi ini tuh dibuka Pak ya untuk para Ya, pesiar tapi ya. saran saya Ya. untuk saat ini, marilah kita merayakan Hari Kartini cukup dengan di rumah saja. Kita Tetap di rumah karena saja. Yang penting situasinya, doanya gitu. ya, karena situasinya seperti ini. Karena nanti kalau berbondong-bondong ke sini juga nantinya tetap Menimbulkan kekhawatiran. kerumunan dan juga artinya juga akan bertentangan dengan protokol kesehatan. Iya, betul sekali Pak. Jadi
ya kita doakanlah Semoga Kartini cepat-cepat dari rumah dan sebadan apa nih wabah penyakit ini segera berakhir. Amin. Amin. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Tentunya. Ya, itu dari kami dan kakak saya, Ya. liputan dari Hulu, Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang seputar Kartini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau lihat